From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart, unite the dreamland. Wah, ini sih sesuai harapan kita bersama. Arahan Pak Prabowo bikin Erick Thohir ketar-ketir ketakutan dan langsung akan batalkan kontrak dengan Patrick dan panggil STY lagi untuk melanjutkan kontraknya sampai 2027. Apakah benar? Yuk simak faktanya hanya di GD News. Reach the skies, bring our dream to the world's eyes. With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history. Yes, ini baru sesuai harapan kita bersama. Erick Thohir akhirnya luluh dan batalkan pemecatan STY demi kita semua. Tapi kontrak dengan Patrick Kluivert tidak mungkin dibatalkan. Jadi solusi terbaik adalah STY diposisikan jadi pelatih U23. Dan hari ini diadakannya pertemuan antara ketum PSSI dan STY. Simak selengkapnya hanya di sini. Halo, Sobat GD News. Kali ini kami membawa kabar panas dari dunia sepak bola Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan keras kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Shin Tae-yong telah membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Menurutnya, pencapaian Shin Tae-yong selama melatih timnas tidak bisa diabaikan begitu saja. Presiden mendesak agar Erick Thohir mengambil langkah cepat untuk memastikan Shin Tae-yong tetap memimpin skuad Garuda. Ia menekankan bahwa kontinuitas kepemimpinan Shin Tae-yong sangat penting untuk menjaga performa dan semangat tim yang tengah berkembang pesat. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi soal harga diri bangsa, ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara. Sementara itu, Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan arahan tersebut, namun tetap berpegang pada prinsip evaluasi objektif demi kemajuan sepak bola nasional. Bagaimana tanggapan kalian, Sobat GD News? Apakah Shin Tae-yong pantas dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk berita terkini seputar timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari PSSI, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengambil langkah yang mengejutkan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Erick memutuskan untuk batal memecat Shin Tae-yong dalam kurung STY. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan desakan publik yang begitu besar dan juga Presiden Prabowo pun juga ikut menyuarakan ingin pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun situasi menjadi lebih kompleks karena kontrak dengan Patrick Kluivert yang telah ditunjuk sebagai pelatih timnas senior tidak bisa dibatalkan. Sebagai solusi terbaik, STY diposisikan untuk menangani timnas U23, sebuah langkah yang diharapkan tetap memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya untuk regenerasi pemain muda. Hari ini dijadwalkan pertemuan penting antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk membahas posisi baru ini serta rencana ke depan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Keputusan ini mendapat respons beragam dari publik. Banyak yang mendukung langkah ini sebagai bentuk kompromi yang tepat, sementara sebagian lainnya masih berharap STY bisa tetap menangani timnas senior. Bagaimana hasil pertemuan ini? Kita tunggu kabar selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar ya agar semua tahu pendapat kalian. Dan kita bisa saling sharing hal-hal menarik seputar timnas kita.
Begitulah kira-kira yang terjadi apabila Pak Prabowo tidak setuju dengan keputusan yang dibuat Erick Thohir dan demikian ceritanya. Pemecatan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia memicu kontroversi baru setelah grup hacker terkenal CP9 mengungkap skandal besar di balik keputusan tersebut. Berdasarkan dokumen dan komunikasi yang diretas, CP9 mengklaim bahwa salah satu orang terdekat Erick Thohir diduga menjadi dalang di balik pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu. Informasi yang bocor menyebutkan bahwa individu tersebut memiliki koneksi kuat dengan kelompok mafia bola yang selama ini berusaha mempertahankan kendali mereka di sepak bola Indonesia. Sintayong yang dikenal tegas dan memiliki visi besar untuk membangun timnas secara profesional dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang tidak ingin perubahan terjadi. Dalam salah satu dokumen yang dirilis disebutkan bahwa mafia bola merasa terganggu dengan keberhasilan STY membawa Indonesia ke level kompetisi yang lebih tinggi. Kita perlu memastikan dia tidak lagi punya pengaruh di sini, bunyi salah satu pesan yang diduga berasal dari jaringan mafia tersebut. Sorotan semakin tajam setelah CP9 juga mengungkap komunikasi internal yang menunjukkan bahwa beberapa keputusan strategis di PSSI dipengaruhi oleh kepentingan mafia bola. Erick Thohir sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan orang terdekatnya dalam skandal ini. Berita ini langsung menjadi perhatian publik dan memancing kemarahan supporter Timnas Indonesia. Tagar hashtag #SaveIndonesianFootball dan hashtag #BersihkanSI pun menjadi tren di media sosial dengan banyak pihak mendesak Erick Thohir untuk segera mengambil tindakan tegas dan mengungkap kebenaran. Jika dugaan ini terbukti benar, skandal ini tidak hanya mencoreng nama PSSI tetapi juga menjadi bukti kuat bahwa sepak bola Indonesia masih terjebak dalam jerat mafia yang menghambat kemajuan. Masyarakat kini menanti langkah Erick Thohir untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik kotor ini. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan terkait isu hangat pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Ketegangan yang terjadi di tubuh PSSI membuat Presiden memanggil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta kejelasan terkait keputusan kontroversial tersebut yang telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan para penggemar sepak bola Indonesia. Erick Thohir dalam pertemuan itu mengakui bahwa situasi ini tidak mudah. Ia mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang mendesaknya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Tekanan ini diduga berkaitan dengan berbagai polemik di internal organisasi, termasuk keputusan yang melibatkan masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan arah pembinaan sepak bola nasional. Ia meminta Erick Thohir untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait dasar keputusan tersebut. Presiden juga menekankan bahwa sepak bola adalah harapan besar bagi rakyat Indonesia, sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kisru ini semakin menyorot dinamika di tubuh PSSI yang terus menjadi sorotan publik. Akankah Sintayong tetap bertahan? Dan bagaimana langkah Erick Thohir menghadapi tekanan yang semakin besar? Semua mata kini tertuju pada keputusan akhir yang akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan tengah mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan posisi Sintayong sebagai nahkoda Timnas Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar Erik untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya setelah Sintayong mengakhiri kontraknya pada akhir tahun 2023. Visi besar Erik yang fokus pada pembinaan pemain muda, penguatan sistem kompetisi, dan persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia membuat banyak pelatih Eropa tertarik mengajukan diri. Nama-nama besar di dunia kepelatihan disebut telah mengirimkan proposal mereka, termasuk beberapa yang pernah menangani klub dan tim nasional ternama. Berita ini pun menjadi sorotan berbagai media Eropa. Beberapa outlet media menyoroti keberanian Erick Thohir dalam mengarahkan transformasi sepak bola Indonesia, termasuk fokusnya pada investasi besar dalam infrastruktur dan program pengembangan pemain muda. Indonesia adalah pasar besar yang sedang berkembang. Visi Erick Thohir untuk sepak bola negara ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih top Eropa, tulis salah satu media olahraga terkemuka di Inggris. Meski belum ada nama yang dikonfirmasi, pencarian pelatih baru ini memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang mendukung langkah Erick, namun ada pula yang menilai bahwa peran Sintayong yang berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia belum sepenuhnya selesai. Langkah Erick Thohir ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi peserta di panggung sepak bola dunia, tetapi juga bersaing secara serius di level internasional. Siapa pelatih yang akhirnya akan dipilih? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah sempat memanas dengan tagar #Stewart yang ramai digaungkan supporter di media sosial, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akhirnya menunjukkan perubahan sikap. Kritik tajam yang dilayangkan masyarakat dan evaluasi mendalam dari PSSI tampaknya menjadi momen introspeksi bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong dikabarkan langsung mengambil langkah besar dengan menghubungi Elkan Bagot, salah satu bek andalan timnas Indonesia, untuk kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Januari mendatang. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa Shin kini lebih mengutamakan kepentingan tim ketimbang egonya. FIFA Matchday Januari sendiri disebut-sebut akan menjadi ajang bergengsi, karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Portugal dalam laga persahabatan. Jika kabar ini benar, maka pertandingan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda untuk mengukur kemampuan mereka melawan salah satu tim terkuat di dunia. Dengan keputusan ini, Sintayong berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter yang sebelumnya mulai kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinannya. Mampukah Shin dan timnas Indonesia bangkit pada FIFA Matchday mendatang? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya. From a homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart, unite the dream, let the journey start. Every step is a sacred vow, for the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. Penampilan gemilang Jay Itzes saat menghadapi Juventus kemarin sukses mencuri perhatian dunia sepak bola. Gelandang muda penuh talenta ini tampil luar biasa, memukau penonton dengan penguasaan bola yang tenang, visi permainan yang tajam, serta kontribusinya dalam serangan tim. Performanya dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam laga tersebut, membuat namanya semakin bersinar di kancah sepak bola internasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United, salah satu klub raksasa Premier League, tengah mempertimbangkan untuk merekrut Jay Itzes pada bursa transfer musim ini. MU dikabarkan serius memantau perkembangan pemain muda tersebut dan melihatnya sebagai solusi untuk memperkuat lini tengah mereka yang membutuhkan kreativitas tambahan. Menariknya, rumor ini semakin relevan karena Jay Itzes sendiri pernah mengungkapkan bahwa salah satu impian terbesarnya adalah bermain di Premier League. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Itzes menyebut bahwa ia menganggap Liga Inggris sebagai kompetisi terbaik di dunia, baik dari segi intensitas, kualitas pemain, maupun atmosfer yang diciptakan oleh para penggemar. Bermain di Premier League menurutnya adalah puncak karier yang ingin ia capai. Jika transfer ini benar-benar terjadi, bukan hanya Jay Itzes yang akan meraih mimpinya, tetapi juga Manchester United yang berpotensi mendapatkan pemain muda penuh potensi untuk jangka panjang. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jay Itzes maupun Manchester United terkait rumor ini. Akankah Jay Itzes segera merumput di Old Trafford dan menjadi bintang baru di Liga Inggris? Ataukah masih ada klub lain yang berpotensi merebutnya? Semua akan terjawab di bursa transfer yang sedang berlangsung.
Ikuti terus GD News untuk update berita transfer terbaru dan kisah menarik dari dunia sepak bola. Reach the sky, bring our dreams to the world's eyes. With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history. We are one, we are strong under one flag. We all belong. This hope is ours, we will not yield. Indonesia, you reach the goal. Cristiano Ronaldo, salah satu legenda hidup sepak bola dunia, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik pedas sekaligus peringatan kepada Indonesia terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan. Isu tersebut mengemuka setelah beredar rumor bahwa PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tengah mempertimbangkan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan Erik ten Hag, pelatih asal Belanda yang sebelumnya pernah berseteru dengan Ronaldo di Manchester United. Seperti diketahui, hubungan antara Ronaldo dan Erik ten Hag sempat menjadi pusat perhatian dunia sepak bola ketika keduanya berada di Manchester United. Konflik internal yang muncul saat itu berujung pada keluarnya Ronaldo dari klub tersebut. Dalam beberapa wawancara, Ronaldo secara terang-terangan mengkritik gaya kepemimpinan ten Hag yang dinilainya arogan dan tidak menghormati para pemain senior. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ronaldo, ia dikabarkan kecewa dan merasa keputusan ini, jika benar terjadi, akan menjadi langkah mundur bagi sepak bola Indonesia. Ronaldo menganggap Shin Tae-yong telah membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia dengan meningkatkan performa dan mentalitas para pemain muda. Ia bahkan menyebut bahwa STY adalah pelatih yang tepat untuk membangun fondasi jangka panjang, sehingga menggantinya dengan sosok kontroversial seperti Erik ten Hag bisa merusak perkembangan yang sudah berjalan. Selain itu, Ronaldo menyoroti pentingnya stabilitas dalam sebuah tim nasional. Menurutnya, perubahan pelatih apalagi di tengah proses pembangunan tim bisa menjadi bumerang yang justru membuat Indonesia kehilangan momentum untuk berkembang lebih jauh. Ia juga mengingatkan bahwa Erik ten Hag dikenal memiliki pendekatan yang cenderung kaku dan seringkali menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi di Manchester United. Kritik Ronaldo ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan PSSI jika benar mereka akan memilih Erik ten Hag. Pasalnya, di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam performa di lapangan maupun dalam membangun kepercayaan diri para pemain. Di sisi lain, ada pula yang mendukung ide mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Erik ten Hag dengan harapan pengalaman dan taktiknya mampu membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit yang khawatir bahwa masalah karakter dan kepemimpinan Erik ten Hag justru dapat menjadi batu sandungan dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini bola ada di tangan PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka akan tetap mempercayai Shin Tae-yong yang telah berjasa besar atau mengambil risiko dengan merekrut Erik ten Hag? Publik sepak bola Indonesia bahkan dunia kini menunggu keputusan penting yang akan menentukan masa depan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC telah memutuskan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada 28 Maret 2024. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan permintaan pada AFC agar pertandingan digelar di tempat yang netral. Hal ini lantaran para pemain Bahrain, pelatih dan ofisial mendapatkan ancaman di media sosial buntut laga di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober lalu. Permintaan itu sempat menimbulkan kekhawatiran pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal demi meraih kemenangan dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan keraguan itu akhirnya terjawabkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa laga tersebut akan tetap berlangsung di Indonesia. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis malam 19 Desember 2024. Sebelumnya, PSSI dan pemerintah Indonesia sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan dan jaminan keamanan untuk Bahrain. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Shin Tae-yong. Apalagi persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin,
termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. We need to respect that from Indonesia again. Beberapa media asal Vietnam memberikan pandangan mengenai peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, timnas Indonesia telah menjalani 5 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari laga-laga tersebut, JITZES CS berada di posisi juru kunci klasemen grup C dengan total 3 poin. Meski begitu, perjalanan skuad Garuda hingga saat ini tetap layak mendapat apresiasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke putaran ketiga. Melihat hal ini, banyak media internasional yang menyoroti perjalanan timnas Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Menurut media The How 247, ada 3 faktor kunci yang dapat membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan di kualifikasi ini, yaitu dukungan penuh dari federasi, tim yang solid, dan dukungan besar dari masyarakat. Dengan dukungan tersebut, The How 247 percaya timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, media Vietnam lainnya, Soha, juga memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia. Soha menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Bahrain dan Cina dianggap memiliki level permainan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Meskipun berada di grup yang cukup sulit dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, Soha berpendapat bahwa Indonesia bisa bersaing untuk memperebutkan peringkat keempat grup C, yang akan mengantarkan mereka ke putaran berikutnya. Dalam pandangan Soha, Bahrain dan Cina adalah tim yang bisa dikalahkan oleh skuad Garuda. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha dalam artikelnya dikutip Kamis (22 Agustus 2024). Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merenut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjut artikel Soha. Meskipun Indonesia berada di grup yang berat dengan peluang melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kenyataannya perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini tidak semudah itu. Bahkan ada salah satu media yang nyumpahin atau mengutuk Indonesia segera tumbang setelah ini saking bencinya lihat kesuksesan Indonesia kali ini. Begitulah narasi kedengkian dari Vietnam. Upaya meniru gaya motivasi khas JITZES, pemain naturalisasi timnas Indonesia, ternyata tak selalu berhasil. Hal ini terjadi di ruang ganti timnas Malaysia, di mana salah satu pemain, nomor punggung 16, mencoba memberikan pidato motivasi seperti yang sering dilakukan JITZES. Namun sayangnya, bukannya memotivasi, aksinya justru terlihat konyol dan mengundang tawa dari rekan-rekan setimnya. Dalam video yang beredar, pemain tersebut terlihat berapi-api menyampaikan pidatonya, lengkap dengan gestur, menunjuk, dan ekspresi penuh emosi. Sayangnya, gaya berlebihannya membuat kesan serius yang diharapkan justru berubah menjadi lucu. Beberapa pemain di sekitarnya terlihat bingung, sementara lainnya tidak bisa menahan senyum, menciptakan suasana yang jauh dari tegang. Netizen pun langsung ramai mengomentari video ini. Banyak yang menyebut upaya ini sebagai parodi gagal JITZES. Kalau mau tiru gaya J, harus belajar lebih banyak lagi, nih, ujar salah satu komentar. Meski begitu, ada juga yang mengapresiasi upayanya karena dianggap menciptakan suasana cair di ruang ganti. Meski upaya ini tidak sempurna, semangat di baliknya tetap patut diapresiasi.
Mungkin setelah ini timnas Malaysia bisa mengundang Jay Itzes langsung untuk memberikan pelajaran singkat soal pidato motivasi yang benar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil langkah berani jelang laga Piala AFF 2024 melawan Filipina. Di tengah tekanan besar dan sorotan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, STY memutuskan memanggil 5 pemain senior untuk memperkuat skuad. Nama-nama seperti Hansamu Yamapranata, Fahrudin Arianto, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Irfan Jaya disebut akan masuk daftar pemain yang diproyeksikan tampil. Langkah ini menimbulkan perdebatan mengingat prioritas awal STY adalah membangun tim muda untuk SEA Games mendatang. Namun dengan minimnya kekompakan tim hingga saat ini, STY tampaknya lebih memilih memanfaatkan pengalaman para pemain senior demi menjaga performa timnas. Egy Maulana Fikri menjadi sorotan utama. Sebagai pemain senior dengan pengalaman bermain di luar negeri, kontribusinya diharapkan mampu mendongkrak performa lini serang Indonesia. Begitu pula dengan Stefano Lillipali yang bisa menjadi jembatan antara pemain muda dan senior dalam pola permainan. Namun apakah strategi ini cukup untuk meredam tekanan dan membuktikan kualitas STY? Ataukah tekanan justru akan semakin berat jika hasil tidak memuaskan? Semua akan terjawab dalam laga melawan Filipina yang menjadi ujian penting bagi timnas dan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U-22. Sebagai informasi, duel Vietnam versus timnas Indonesia terlaksana di PHU Tho Provincial Stadium, Minggu (15 Desember 2024). Ini merupakan laga matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan tersebut, Vietnam keluar sebagai pemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang, tapi itu cukup sulit. Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol tetapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh Tu dilansir bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh Tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih Vietnam sebelumnya telah memukul 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Belum lagi kemenangan ini semakin memperbesar peluang Vietnam mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan dirinya tak ingin memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk gabung timnas Indonesia yang kini berjuang di ASEAN Cup 2024. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Kedua pemain itu tak dapat membela timnas karena ASEAN Cup 2024 tak masuk dalam kalender FIFA sehingga Ivar dan Justin tidak mendapatkan restu dari klubnya, Jong Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21. Meski demikian, Erick tak memusingkan keadaan ini karena ia melihat turnamen level Asia Tenggara ini menjadi ajang mematangkan pemain-pemain muda Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri. Dari 24 nama yang dibawa Shin Tae-yong, ia membawa mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri dan hanya ada 5 pemain yang berkarier di luar negeri.
Kelima nama itu adalah Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC, Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC, Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United, Ronaldo Kuatah dalam kurung Muangthong United, dan Rafael Struijk dalam kurung Brisbane Roar. Lebih lanjut, Erik menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila ada pemain-pemain di luar negeri yang ingin bergabung. Namun di sisi lain ia juga menghormati setiap klub yang enggan melepas sang pemain. Kata dia, ini adalah bagian menjaga karier pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karier terbaiknya di luar negeri. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, skuad Garuda harus menang atas Filipina di Piala AFF 2024.